Kiamat itu pasti datang, nggak ada ragu lagi. Karena itu bagaimana menghadapi di mana bakal diri 3000 tahun, bakal diri kita, bakal matahari ada di atas kepala kita hanya beberapa meter, di mana bakal neraka kelihatan oleh mata kepala kita, mata dohir kita yang panasnya 70 kali lipat. Ini bagaimana biar selamat ngadepin kayak ini nih, supaya kita selamat, karena ini ngeri nih. Karena itu qala Bakshin, kata Syekh Sa'id bin Muhammad Bakshin, ulama besar Hadramaut Yaman, dalam kitabnya Bushrul Karim, syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah karya Imam Bafaddal, itu beliau katakan wa asbabun najati minha qada'u hawaijil muslimin. Kita kudu cari bagaimana biar kita selamat ngadepin kengerian hari kiamat. Yang ngeri nih, kata beliau, ada beberapa faktor yang mana bisa menyebabkan kita orang nih bisa selamat di akhirat. Ngadepin diri 3000 tahun, bagaimana supaya kita tidak letih ngadepin matahari 1 meter daripada kita punya pala, bagaimana biar enggak panas. Karena ini segalanya balik kepada Allah. Kata Allah panas, panas. Kata Allah kagak, kagak. Begitu, terserah Allah. Matahari, banyak kok orang rawa belum naik ke matahari, adem matahari, departemen store. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ahwalil mawqifi, dan daripada huru hara alam mauqif. Halaman berapa? 56. Qala Bakshin, berkata Syekh Sa'id bin Muhammad Bakshin, wa asbabun najati minha qada'u hawaijil muslimin. Adapun sebab-sebab keselamatan daripada huru hara hari kiamat alam mauqif, yaitu menunaikan segala hajatnya orang-orang muslim, wa tafriju kurabihim, dan menghilangkan kesusahan mereka, wa tajawuzu lahum fi muamalatihim, dan memaafkan bagi mereka pada muamalahnya mereka, akhdan wa i'ta'an, mengambil dari segi mengambil dan memberi, wa isba'ul ja'i'i, dan memberi kenyang orang yang kelaparan, wa iwa ubnis sabili, dan memberikan tempat bersinggah kepada ibnus sabil. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, ketika orang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah, sesudah dia asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia meyakini Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, tentu dia mesti percaya bahwa apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah semuanya benar adanya. Termasuk daripada itu keterangan Nabi tentang yaumul akhir, hari kiamat. Pertemuan yang lalu sudah kita bedah dari mana mulailah kita dikubur, soal kubur, azab kubur, nikmat kubur, bangkit dari kubur dan dikumpulkan. Nah, malam hari ini kita mengkaji tentang ahwalil mauqif. Seorang mukallaf, manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa di akhirat itu ada namanya ahwalil mauqif, huru hara di alam mauqif. Huru hara, hal-hal yang mengerikan di alam mauqif. Jadi sesudah kita bangkit dari kubur, dikumpullah kita tuh. Tempat kumpul tuh disebut padang mahsyar. Kumpul tuh kemudian kita orang diri. Tempat dirinya tuh namanya mauqif. Jadi mauqif tuh tempat di mana manusia pada diri. Mau duduk nggak ada tempat, saking padat manusia. Ini di alam mauqif nih banyak huru hara, hal-hal yang mengerikan. Maka dalam salawat munjiat tuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal. Ahwal itu apa? Huru hara hari kiamat. Dengan salawat ini kau selamatkan kami dari huru hara. Nah, ini yang kita ngomongin ahwal. Di situ saudara, kengeriannya banyak. Betapa Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Haji itu, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatis saati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dua ayat pertama ini Allah jelaskan inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya huru hara, goncangan kiamat itu sesuatu yang mengerikan besar. Bagaimana perkara itu amat sangat mengerikan? Yauma tarawunaha, pada hari itu kau melihat kalau kiamat datang. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ibu menyusui lupa tentang bayinya. Kalau udah datang kiamat udah kagak inget yang namanya bayi, ditinggal aja. Itu kalau udah datang ditinggal aja. Saking stresnya hari itu kiamat. Wa tad'u dzatu kullu dzati hamlin hamlaha, ibu hamil bayinya berojol enggak berasa, dia lari-lari saking stresnya dia, sampai kandungannya jatuh enggak tahu. Wa taron nasa sukaro, kamu melihat manusia itu kayak orang mabok.
udah bingung orang mabok tuh, jalannya udah gontai. Wa ma hum bisukara, enggak mabok. Walakinna adzaballahi syadid, cuman masalahnya azab Allah tuh dahsyat. Ahwalul mauqif yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang tua enggak ngakuin anaknya, enggak, anaknya enggak ngakuin juga orang tuanya, enggak ngakuin tuh bagaimana, enggak bisa nolongin, enggak bisa nolongin. Kata orang tua, mana anakku, kamu kan dulu saya biayain sekolah, saya bangunin tuh, kawin ya saya jual kebun buat ngawininmu, begitu, jual kontrakan buat ngawinin sampai gede. Tolonglah anakku, bagi ganjaran dikit aja babak nih, dikit aja, kayaknya babak nih ngeri lolos apa enggak ini dari neraka ini. Tolonglah duhai anakku, anak endah. Aduh Ba, boro-boro betul sih saya ini dibiayain oleh babak, tapi saya aja ngeri Ba, dari yang ada nih amal nih cukup apa kagak buat nyelamatin saya. Nggak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak bisa. Anak juga begitu Ba, kan baba sakit saya anterin ke rumah sakit, saya ini begitu. Baba nikah lagi ya saya cariin. Ya Allah, di akhirat apa aja tuh kayak begitu. Ngingat-ingat kebaikan. Tolonglah Ba, sedikit aja ganjaran bagi anak, biar anak selamat. Kata baba, aduh tong, baba aja nggak ngerti selamat apa kagak. Itu namanya ahwalil mauqif, huru hara, perkara yang mengerikan. Itu yang kayak begini nih, ini ngeri. Dan ini benar adanya saudara. Mana di antara ahwalul mauqif tulul wuquf. Ahwalul mauqif itu saudara, huru hara itu apa? Lamanya diri. Berapa lama orang itu diri? Dalam satu riwayat 3000 tahun diri orang, enggak bisa duduk. Coba bayangin saudara, enggak bisa duduk, diri. Dalam satu riwayat 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun diri orang, diri. Orang banyak, kita aja di sini nih orang kampanye enggak banyak sedunia, panas. Nah ini diri kayak apa itu 3000 tahun saudara orang diri. Bukan itu aja ahwalul mauqif, udah diri kita lama. Ahwalul mauqif itu dunuwus syamsi, mataharinya dekat beberapa meter daripada kita punya pala. Yang ini aja tuh matahari tinggi banget, panasnya masya Allah, panasnya orang gerah. Bagaimana bila matahari itu dekat dari kita punya pala? Orang banyak mandi kering, mandi keringat. Adalah orang keringatnya itu sampailah dia punya mata kaki. Adalah orang itu keringatnya sampailah dia lutut. Adalah orang itu keringatnya sampailah dia punya pinggang, sampailah dia punya leher. Ada yang tenggelam, tergantung amal kita di dunia saudara. Amal itu kayak begitu tuh nanti di akhirat.
Nih yang kayak begini nih yang kita harus pikirin. Ngadepin yang kayak begini nih, huru hara hari kiamat. Keringat orang mandi keringat, tergantung amal yang dia lakukan di alam dunia. Belum lagi neraka, suara deruannya itu, apinya itu berkobar. Suaranya bagaimana itu api neraka. Orang lihatin, ndak ada yang nggak lihat tuh kobaran yang namanya api neraka. Sedang panasnya neraka itu 70 kali lipat dari api dunia. Coba kita pikirin kompor gas, pulang ngaji aja tangannya ditaruh kompor gas. Kayak apa tuh? 70 itu panasnya. Begitu. Allahumma sallimna. Moga Allah selamatin kita semua. Nih kita ngalamin nih. Nanti kayak begini nih. Ngeri saudara. Ngeri. Udah orang yauma yafirul mar'u min akhi, orang lari dari saudara. Wa ummihi wa abi, dari emma baba enggak. Dari anak enggak. Tiap-tiap orang mikirin dirinya sendiri selamat apa kagak. Selamat apa kagak. Sementara saudara kita punya umur nih dikit. Andailah kita orang punya umur 60 tahun. 60 tahun. Kan suka salah kita orang di dalam ngomongin sejarah. Nabi itu saudara, Nabi meninggal umur berapa? Umur berapa? 63. Kita sekarang umur berapa? Tuh 63 tuh. Ini yang menjadi masalah nih. Begitu. Kita bilang Nabi itu umur 63 meninggalnya. Ini nih ndak bisa kita terapkan. Keliru. Nabi itu meninggalnya umur 60 tahun. Umur berapa ya? 60. Itu 63 pakai hijriyah. Pakai apa? Hijriyah. Sementara KTP kita pakai apa? Masehi. Ini enggak nyambung. Kita sekarang umur 60. Hari ini kata kita umur berapa? Ya 3 tahun lah kalau mau nyamain Nabi. 3 tahun lagi. Kagak. Sekarang. Begitu maksud saya. Itu Nabi 63 tuh pakai hijriyah. Sementara KTP kita pakai Masehi. Bila sekarang kita umur 60, ya inilah umur Nabi. Kalau pakai iya 60. Kalau pakai apa? Masehi. Pakai Masehi 60. Kalau tahun matahari bahasa kita ini kalender nasional gitu, Januari, Februari, itu Nabi meninggal umur 60. Kita suka bilang Nabi meninggal 63. Abang umur berapa? 63 tahun lagi sih kalau pengen sama. Enggak. Ente 60-nya pakai Masehi. Ente buat Nabi 63 pakai hijriyah. Kagak nyambung. Kagak nyambung. Kalau mau kitanya juga pakai hijriyah. Umur berapa kalau hijriyah saya 60? 63. Sama. Iya, dikit lagi udah injury time. Begitu saudara. Beda selisih antara hijriyah dan Masehi. Jangan kita buat Nabi 63 pakai hijriyah, buat kita umurnya pakai Masehi. Muda terus umurnya. Begitu, muda terus. Umur kita 60. Umur kita 60 tahun. Nih kita hitung nih malam ini. Andai kita orang nih malam nih umur 60 tahun. Nih malam kita umur berapa? 60 tahun. Tidur kita sehari semalam 8 jam. Standar dokter 8
8 jam. 8 jam itu sama dengan sepertiga hari. Sebab satu hari itu 24 jam dibagi 8, 3 berarti 1/3, 8 jam, sepertiga hari. Bilalah kita tidur 8 jam sehari, umur kita 60, maka 60 itu dibagi 3 berapa? 20 tahun kita buat ngorok doang. Tuh, 20 tahun buat ngorok doang, buat tidur. Ini lagi 8 jam nih. Begitu. Saya sih tidur 12 jam, 30 tahun. Begitu. Ini 8 jam berarti 20 tahun buat tidur. Berarti umur kita 60 tahun dipotong 20 tahun yang ora ada ganjarannya, kan tidur. Begitu. Ya maksiat juga kagak orang tidur. Begitu. Maka 60 dikurangi 20, sisa berapa tuh? 40 tahun. Tuh umur kita 40 tahun. Dari 40 tahun dipotong umur balik, yang tadinya nggak ada ganjaran belum balik mah. Berapa? 15. Jadi 40 dipotong 15, tinggal 25. Tuh 25 tuh merah apa hitam rapotnya, begitu. Itu lagi umur 60 doang tuh. Begitu runyem kita nih, runyem. Umur tuh dikit yang kita gunakan. Begitu tuh, itu banyak hitamnya ini. Begitu, daripada putihnya ini yang 25 nih. Begitu, banyak hitamnya daripada putihnya. Tapi rambut saya banyak putihnya dari hitamnya. Ya itu maknanya isyarat suruh balik jadi putih. Karena kita ini udah senja. Nih pikirin yang kayak begini nih, pikirin. Sebab ini adalah hal yang paling menentukan dalam hidup. Huru hara hari kiamat itu pasti kita alamin. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu pasti datang, nggak ada ragu lagi. Karena itu bagaimana menghadapi, di mana bakal diri 3000 tahun, bakal diri kita, bakal matahari ada di atas kepala kita hanya beberapa meter, di mana bakal neraka kelihatan oleh mata kepala kita, mata dohir kita yang panasnya 70 kali lipat. Ini bagaimana biar selamat ngadepin kayak ini nih, supaya kita selamat, karena ini ngeri nih. Karena itu qala Bakshin, kata Syekh Sa'id bin Muhammad Bakshin, ulama besar Hadramaut Yaman, dalam kitabnya Bushrul Karim, syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah karya Imam Bafaddal, itu beliau katakan, wa asbabun najati minha qada'u hawaijil muslimin. Kita kudu cari bagaimana biar kita selamat ngadepin kengerian hari kiamat. Yang ngeri nih, kata beliau, ada beberapa faktor yang mana bisa menyebabkan kita orang nih bisa selamat di akhirat. Ngadepin diri 3000 tahun, bagaimana supaya kita tidak letih. Ngadepin matahari 1 meter daripada kita punya pala, bagaimana biar enggak panas. Karena ini segalanya balik kepada Allah. Kata Allah panas, panas. Kata Allah kagak. Begitu, terserah Allah. Matahari, banyak kok orang Rawabelong naik ke matahari, adem matahari, departemen store. Begitu, ini ngadepin matahari, saudara, di atas kepala kita. Maka ada banyak faktor yang menyebabkan seorang hamba
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada huru-hara hari kiamat. Mana tuh? Minha qada'u hawaijil muslimin. Sebab-sebab keselamatan dari huru-hara hari kiamat, satu, kita menunaikan hajat orang lain, membantu orang lain, membantu orang yang minta bantuan, kita bantu, berikan payung kepada orang kehujanan, tuntun orang yang buta penglihatan untuk menyeberang. Apa aja kita tunaikan hajat orang. Sebab ini penting. Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi yaumal qiyamah." Siapa orang yang membantu, berada pada hajat orang lain, bantu orang lain, apa yang dia bisa, maka Allah bakal bantu kepusingan dia pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu ama kengerian neraka, sekalipun sedekah dengan sepotong daripada kurma. Ya, bahasa kitanya sebutir kurma, sebiji beras. Bantu, membantu orang itu akan nyelamatin. Tuh anak-anak yatim yang dibantu, fakir miskin yang dibantu, orang-orang enggak punya yang dibantu, kasih sarungkah dia, kasih bajukah dia, bayarin sekolahnya diakah, atau apa saja, itu nanti mereka bakal kumpul di akhirat, di depan bakal menjadi pengacara kita. Ya Rabb, jangan sampai nih orang nih di ngalamin susah sebab dia udah bantu saya. Setiap yang kita bantu di dunia, dia bakalan berdiri menjadi pengacara pembela kita di hadapan Allah. Makin banyak yang dibantu makin bagus. Begitu, tapi jangan bantunya saat pemilu aja. Begitu. Begitu. Ini bantu hajat, nolongin orang tuh, gede ganjarannya, gede. Bantu orang, bantu. Itu begitu. Sebab ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Apa yang kita bisa bantu, bantu. Cara bantu ada tiga 3D. Dengan dana. Enggak mampu dengan dana, doa. Doain. Dengan doa. Dengan doa enggak bisa, diem aja. Diem aja. Tuh bantu tuh Palestina. Moga Allah selamatkan, cepat merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Ibadah kayak kita nih, ngaji tenang. Di Palestina mana bisa begitu, susah. Saudara mau nggak dikasih duit sama Allah 5 miliar, tinggalnya di Gaza. Begitu. Puyeng saudara, enggak minta ini, minta selamat sama Allah. Dengan dana, enggak bisa dana, doain. Enggak bisa doa, diem. Udah bantu ke agama, yang bantu nyela mulu. Nah, ini enggak benar, namanya usil teman. Ini kita doa sama siapa aja orang Islam,
Yang kita bisa bantu semampu kita. Semampu kita. Orang Nabi bilang walau bisyaqqis tamratin, sekalipun dengan sepotong, secuil daripada satu butir kurma. Kalau sebutir berat, secuil aja, enggak apa-apa. Begitu. Kayak orang-orang, kalau kita berat ke orang-orang ngasih kotak amal 20.000, 50.000, 100.000, enggak apa-apa. Biar kata 2.000 yang lecek, isi tuh kalau Jumat tuh, isi. Jangan pura-pura merem. Kan ada juga yang pura-pura merem ya. Ada enggak? Yang mana orangnya? Jangan kita. Isi biar seperak. Bantu. Ini nyelamatin daripada huru-hara hari kiamat. Yang kedua, wa tafriju kurabihim, menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya. Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang sama Nabi, lalu dia nanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Nabi, amalan apa yang paling didemenin sama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak di akhirat di mana orang banyak ngeri dan ketakutan, banyak kecemasan, dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala akhi. Amaliyah yang paling didemenin oleh Allah adalah nyenengin orang. Apakah yang kita bisa? Nyenengin orang, bantu orang. Apa yang kita bisa? Wa takshifu kurbahu, dan kau hilangkan kesusahan mereka. Dengan kegembiraan itu mereka enggak jadi susah, tolongin sebisa kita. Bahkan dalam Bukhari Muslim Nabi bilang, man nafas alal mu'mini kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menghilangkan kesusahan orang lain, nanti Allah akan hilangkan kesusahan dia daripada segala kesusahan-kesusahan yang menimpa dia pada hari kiamat. Apa aja dah yang kita bisa, bantu orang. Begitu, jangan disusahin. Begitu. Apa kek? Kalau kita nggak bisa nyenengin orang, janganlah kita nyusahin orang. Kalaulah kita nggak bisa membantu orang, janganlah kita mencela kepada orang yang membantu. Begitu saudara. Ini adalah cara-cara asbabun najat, sebab-sebab keselamatan daripada kepusingan-kepusingan pada hari kiamat. Wattajawuzu lahum fi muamalatihim akhdhan wa i'ta'an. Ketiga, bertoleran, memaafkan dalam pergaulan, akhdhan mengambilnya, wa i'ta'an memberinya. Kalau kita lah dapat bantuan daripada orang, jangan kecil amat, jangan begitu, besar begitu. Jadi kita harus tajawuz, toleran, begitu. Bagi orang yang memberi, anggap itu kecil. Bagi orang yang diberi, anggap itu besar. Menyenangkan. Ini di antara amalan agar supaya kita selamat di akhirat. Bahkan di dalam hadis Tabarani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala an amsyiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min a'takifa fi hadal masjid syahran. Demi Allah, sungguh aku berjalan ngebantu orang lain. Apa kek? Ngebantu orang lain. Apa kita ngebantu parkir di pengajian, maka disebut jikir, ngaji di tempat parkir, jikir. Enggak apa-apa, jangan dicatat ya. Demi sesungguhnya aku berjalan pada membantu kesulitan orang, itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, ketimbang saya i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Di masjid ini i'tikaf di Raudhah, duduk sebulan gak keluar-keluar, ganjarannya gedean bantu orang. Ganjarannya bantu orang. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam satu ungkapannya, ngasih makan orang kelaparan lebih tinggi daripada bangun masjid 70 masjid, bangun Ka'bah 70 Ka'bah. Bahasanya itu saking pentingnya untuk keselamatan pada hari akhirat. Yang tikaf nih duduk aja di masjid sebulan, gak pulang-pulang wirid, ama bantu orang, ganjarannya gedean bantu orang. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik itu? Manusia yang paling baik di mata itu siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Bahasa kampungnya gausul ibad, tukang nolongin orang-orang. Begitu, tukang nolongin orang-orang itu kalau pengen selamat begitu, nolongin orang-orang. Begitu bahasa Arabnya gausul ibad, tukang nolongin hamba-hamba Allah. Bahasa kitanya nolongin orang. Ini nyelamatin, nyelamatin. Mana lagi? Wa isba'ul ja'i, memberi kenyang daripada orang kelaparan. Kasih makan orang, kasih makan, kasih makan. Bantu orang, tuh yang orang suka Jumat berkah. Begitu. Iya, bantu orang. Itu amalia yang bikin selamat tuh, yang tadinya panas akan tertutup oleh sedekahnya, sehingga jadi adem. Adem. Bantu orang. Orang dikubur saja, saudara, dikubur, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya, ente hai penghuni kubur, pengen gak balik lagi ke dunia? Jawabnya pengen. Mau ngapain? Saya mau bantu orang, mau sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usalliya, bukan fa asuma, bukan fa asaddaqa. Tuhan, beri saya kesempatan, umurnya panjang sejam aja, pengen sedekah. Yang dikubur tuh ditanya sama Allah, pengen ke dunia, pengen mau ngapain? Pengen sedekah. Dituruti sama Allah? Enggak. Kenapa Allah enggak turuti dia? Ketika dia pengen balik ke dunia, pengen sedekah, enggak dikasih sama Allah, dikubur. Kudrat iradatnya dan ilmunya Allah udah tahu. Balik lagi ke alam dunia nanti Jumat, paling isinya 1000 lecek lagi. Begitu. Itu biasa dikubur. Di dunia lain lagi pandangannya. Maka enggak juga ya. Gitu. Hanya dia pengen sedekah. Pengen. Maka sedekah itu enggak ada orang yang enggak nyesal dikubur. Mau berapa aja dia sedekah. Orang sedekah 1000 perak aja dikubur. Ya Allah, 1000 aja terangnya kayak begini. Gimana kalau 5000? Begitu. Yang 5000 aja nyesel.
Coba kalau saya 10.000, begitu. Tidak ada yang nggak nyesel. Begitu seterusnya dikubur. Jadi AC. Wa isba'ul ja'i, ngasih kenyang orang makan. Orang kelaparan, orang lapar, kasih makan. Begitu, kasih makan. Begitu, itu nyelamatin. Wa iwa ubnis sabil, mana lagi yang nyelamatin di akhirat? Memberi tempat bagi orang-orang jalanan, kasih tempat, bantu orang, buat orang-orang, tolongin, banguninlah dia pondok, bangunlah ini, bukan sekedar dia tidur tapi untuk belajar. Apa ya? Ini diantara amalan yang nyelamatin kelak di akhirat. Mana lagi? Ya baca sholawat, ini nyelamatin. Maka sering dibaca dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani, orang tahlilan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, biasanya baca itu sholawat. Kenapa? Supaya selamat ngadepin huru hara hari kiamat yang amat sangat mengerikan. Ngeri. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Moga Allah selamatin kita daripada malapetaka dunia dan azab daripada huru hara akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya saudara, hidup menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, itu adalah cara agar supaya kita mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi keberlimpahan barakah oleh Allah, rezeki kita barakah sehingga kita bisa mengamalkan, bantu orang sebisa kita, ngasih makan orang semampu kita, nolongin orang semampu kita. Begitu, sebab tanpa itu amat sangat kesulitan bagi kita bersama. Oleh karena itu niatkan kita bekerja untuk membantu orang lain, biar kata sedikit demi sedikit. Yang penting kita mengharap keselamatan di akhirat ini adalah hal yang paling penting. Pada waktu kita lurus dengan dekat dengan talang mas, doa Allahumma azillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Saking panasnya daripada huru hara hari kiamat. Wa syafaati, berikutnya kita wajib beriman tentang syafaat. Nanti saja ngomongin syafaat. Apa itu syafaat? Ada berapa syafaatnya Nabi Muhammad, mana yang terbesarnya, dan syafaat ini untuk apa? Nanti saja pertemuan mendatang kita bedahnya. Segini aja buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.